narasumber serta Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru. Hari ini adalah hari pertama dari kegiatan peningkatan kompetensi guru yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat, terbagi menjadi 2 sesi. Baik Bapak dan Ibu, kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Kegiatan hari ini akan diawali oleh barisan pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dan pembukaan acara atau kegiatan peningkatan kompetensi guru oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian materi inti yang akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Nina. Pada kesempatan hari ini tidak sesuai dengan yang dulu kita awali di rapat bahwa akan langsung ke kanva, tetapi ada materi lain yaitu diseminasi modul tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu guru SMP Negeri 2 Cilengsi, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang rapat ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada semuanya akhir zaman. Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan minggu lalu bahwa setiap Jumat ke depan dan mulai Jumat minggu ini akan diadakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, dan salah satu materinya adalah materi tentang apa yang kita butuhkan di sekolah. Dan sudah dipilih materi pertama yaitu budaya positif di sekolah, dan minggu berikutnya tentang Google Form, kemudian tentang pembuatan poster menggunakan Canva atau Tribun menggunakan Canva dan lain sebagainya. Sampai Bapak dan Ibu bisa akan dibimbing oleh Ibu Nina dan Ibu Tarsiti. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya di ruangan ini, boleh dilanjutkan di ruang guru, karena di ruangan ini mungkin hanya sebentar waktunya, lebih lamanya nanti di ruang guru kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Bapak dan peningkatan kompetensi guru SMP Negeri 2 Cilengsi sesi kedua saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan peningkatan kompetensi guru sesi kedua. Selanjutnya adalah masuk ke materi inti yang akan dibawakan oleh Ibu Nina. Terima kasih Ibu. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu? Baik. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan diseminasi tentang modul 1.4. Ini adalah salah satu tugas sebagai calon guru penggerak ya. Saya akan perkenalkan dulu. Sudah tahu sebenarnya ya Pak ya. Nama saya Nina Rahmania. Saya calon guru penggerak
positif Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pak Yudi mungkin barangkali? Terima kasih kepada Bu Lina. Saya ucapkan selamat dulu pada Bu Lina yang telah insya Allah menjadi guru penggerak dan memberikan hal yang positif, gairah yang positif buat kita semua sebagai guru yang belum bergerak. Gairah dalam mengajar dan bekerja. Baik, terima kasihnya saya disuruh menjelaskan budaya positif. Saya sederhana aja. Secara bahasa budaya itu ya artinya perubahan ya, ataupun kebiasaan yang ada pada suatu daerah ataupun di suatu tempat. Positif ya sesuatu yang baik. Mungkin kalau ulangi, jadi artinya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dilakukan oleh guru mungkin dalam hal ini. Itu mungkin sederhana, tapi secara bahasa yang didapat Bu Lina saya mungkin belum membaca. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi budaya positif ini pengertiannya dulu ya. Untuk budaya positif itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai. Itu nilai-nilai kebajikan yang baik yang harus kita terapkan, harus ada di dalam sebuah sekolah. Jadi untuk meningkatkan pendidikan karakter gitu ya. Jadi kebiasaan yang baik, nilai-nilai yang baik yang harus diterapkan di sekolah. Bisa lanjut. Ya di sini ada ya tujuan pendidikan. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, di situ ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ya, di situ apa yang menuntun segala kekuatan kodrat. Dari sini ada kata menuntun. Apa sih menuntun menurut Butias? Menuntun? Butias, dapatnya menuntun itu apa? Menurut saya mengajar. Mengajar. Oke, terima kasih. Bika, menuntun itu apa Bika? Kita sudah aja Pak. Bika, menuntun itu apa? Menuntun itu mendorong atau memotivasi. Oke, terima kasih. Jadi menuntun itu bisa mendorong, motivasi, membimbing gitu ya, among. Jadi orang guru itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu. Kodrat itu bisa ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti apa? Jadi ketika kita mengajar pada anak-anak itu disesuaikan dengan lingkungan anak atau lingkungan peserta didik kita. Kalau kodrat zaman berarti kita belajar itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan itu bersifat berubah. Jadi tidak sama seperti itu, tapi kita itu harus berubah gitu ya, harus mengikuti perkembangan zaman yang sudah ada. Kalau zaman dulu kita menggunakan buku gitu ya. Kalau zaman sekarang buku itu sudah ada yang dalam bentuk buku digital gitu ya, semuanya serba digital. Kita harus memahami mereka supaya mereka itu sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan atau kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan itu ya intinya berpusat pada anak. Jadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jangan sampai kita terlalu menuntut tetapi anak itu selalu dipaksa jadi tidak nyaman gitu ya. Intinya harus lebih ke pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Tuh tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah di sini ada bagian tentang materi yang akan saya sampaikan. Di situ ada budaya positif. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu ada disiplin positif. Nanti kita belajar itu ya. Terus dalam disiplin positif juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan kita pelajari. Poin yang paling penting di sini ada kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga ada 5 posisi kontrol nanti kita sebagai guru gitu. Jadi nanti kita di posisi yang mana yang benar gitu. Terus selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi apa sih nanti segitiga restitusi?
itu bagaimana sih fungsinya segitiga restitusi itu gitu ya. Oke, selanjutnya universal. Boleh Oke, di sini ada sebuah paradigma perubahan ya tentang teori kontrol. Coba Bapak dan Ibu bisa ambil kertas dulu. Ambil kertas. Dalam kertas tersebut tolong tuliskan benda atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga. Benda yang ada di sini atau Ya menurut Bu Novi itu berarti yang nggak harus ada yang ada di sini. Misalnya Bu Novi suka motor, gitu. Tuliskan di situ. Atau Bu Novi suka pengen punya rumah, gitu. Jadi menurut Bapak Ibu yang penting, yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Benda ya, bukan makhluk hidup. Ya, benda. Kalau apa? Benda. Benda. Di kepala. Habis itu di kepala. Pak. Nah, Ini. ya dicobek terus di kepalan tangan. Gitu. Bisa sama Bu Tias. Saya sampai ke sini aja ya. Nah, di sini ada ya teorinya. Jadi sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Di situ nanti ada teman. Berarti harus ada teman nanti. Misalnya begitu sama Pak Fikri boleh. Di situ apa? Nggak, jadi berusaha temannya itu untuk apa sih namanya bisa membukanya gitu. Bagaimana sih? Wah, ini sugesti ya. Ya sugesti sih Pak, sebenarnya ini hanya aja. Kira-kira temannya itu bagaimana sih biar terbuka gitu? Maksa nggak? Gitu. Penasaran nggak? Jadi inilah yang diibaratkan bahwa kertas itu adalah sebagai kontrol kita terhadap murid kita gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Boleh dilanjutkan? Ini lihat punya Pak Iwan. Oh ya. Itu ya. Nah, di sini ada tadi. Jadi dari kepala tangan murid. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa mengontrol murid kita gitu ya. Terus selanjutnya pertama tentang disiplin positif ya. Sekarang kita ke pengertian atau makna dari disiplin. Nah, sebelum ke sini coba menurut Pak Agus disiplin itu apa Pak Agus? Disiplin itu menurut saya memenuhi semua peraturan yang diberikan kepada kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi di sini nih ada poin penting ya. Tadi yang mana? Di sini bahwa disiplin diri ya. Jadi menurut Pak Agus seperti itu ya. Tapi di sini bahwa disiplin yang dalam teori ini adalah disiplin positif, bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Jadi dari kata disiplina artinya belajar. Kalau menurut kita kan sebelum kita belajar itu disiplin itu mematuhi aturan gitu ya. Ternyata disiplinnya sebenarnya itu adalah salah satu hal untuk mengatasi masalah, yaitu dengan cara belajar dari masalah yang sudah kita alami. Jadi dari masalah tersebut nanti ada dampaknya apa sih ke depannya itu, tapi dampaknya yang positif gitu ya. Lanjut aja. Itu ya disiplin. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai ini sangat penting kita terapkan di sekolah. Jadi seperti apa sih nilai-nilai kebajikan? Dari pengertiannya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi semua manusia pasti punya sifat yang positif, bisa yang negatif. Tetapi nilai-nilai positif ini semoga yang akan mendominasi diri kita sendiri ya, supaya kita akan terus berbuat baik. Gitu. Ya. Seperti itu Pak. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di dalam sekolah itu salah satunya yang ada di penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu apa aja yang pertama? Beriman, bertakwa,
belajar Pancasila kita juga bisa. Ibu ini gurunya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke sana ke lapangan basket. Naren! Merasa bersalah. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu udah bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling pintar. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang. Tentu gak kerja, Bu. Ya sudah. Sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi, ya. Dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Proses dialog yang seperti apa? Gitu, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya segitiga restitusi itu kaitannya sangat berkaitan sekali dengan yang tadi 5 posisi kontrol. Apalagi pernah melakukan kesalahan gitu. Nanti kalau kita menghadapi murid seperti itu ya. Terus jadi ini di sini saya jadi di sini saya menerapkan teori yang sudah dipelajari tadi, posisi guru sebagai control manager, terus mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi kan segitiga restitusi itu apa? Berdialog itu kan orang tua atau guru untuk menyelesaikan suatu masalah. Dampaknya itu untuk menjadikan anak atau peserta didik Bisa tapi yang berdidik atau membantu anak dalam masalah pertimbangan muridnya ya, dan tahu mana solusi yang benar. Saya ingin minta maaf, terus dia langsung marah dan menyebutkan nama orang tua saya. Saya bertekad untuk baik, tapi malah bikin saya emosi, Bu. Ya bukan? Tidak, Bu. Ada 3 yang menanyakan keyakinan. Ya, Bu, saya paham. Jadi apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa? Seperti apa? Yang kamu langgar? Yang pertama, nilai-nilai yang sudah disepakati, Bu. Seperti menghargai orang lain, menjaga kebersihan kelas, dan komitmen yang sudah kita sepakati. Oh, sudah paham ya, berarti masih Saya mau 3 nih. bertanya sedikit, Bu. Ya. Pertanyaannya tadi ada yang situasi di mana anak itu bisa
memperbaiki dirinya sendiri, tapi mungkin dengan informasi dari gurunya bahwa untuk memperbaiki situasinya itu tadi berjanji akan memberikan alarm ya. Apakah itu termasuk restitusi atau bukan? Karena dia bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu ya, situasinya, dan diperbaiki dari dirinya sendiri dan didukung dia sedikitnya oleh guru. Iya, itu salah satu ya? Pak. Kan itu misalnya tadi kan ada bagaimana caranya menanyakan alarm. Berarti kan dia dari dalam dirinya itu udah muncul motivasi intrinsik kan ya Pak ya? Iya, kesadaran. Dia sudah mulai bagaimana sih? Dan ini baca mana kolamnya? Sambal pedas mana kentangnya? Terima kasih atas kehadirannya. Esok lagi ditunggu hadirannya.